Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan spesial kali ini Om Bos akan mengajak kalian untuk melihat salah satu mobil double cabin yang paling keren saat ini. Salah satu double cabin yang sudah dinanti-nantikan oleh para pecinta Jeep. Ya betul, dia adalah sebuah Jeep Gladiator Rubicon keluaran terbaru tahun 2021. Mobil ini sendiri sangat gagah, ikonik dan keren, dan setiap kali Om Bos pakai di jalan raya, pasti semua orang akan meliriknya. Nah, pasti kalian sekarang udah penasaran kan seperti apa mobilnya? Dalam video kali ini Om Bos akan mengajak kalian untuk membahas secara detail kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, tolong di follow dulu Instagram Om Bos @ascienti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan video ini. Om Bos ucapkan selamat menonton. Nah inilah mobilnya. Di depan kita ada dua buah Jeep Gladiator Rubicon keluaran terbaru. Yang ini warnanya spesial, namanya Stingray. Dan yang sebelahnya juga warnanya tidak kalah spesial. Ini warnanya namanya Firecracker Red. Jadi dua-duanya ini merupakan warna opsional daripada Jeep Gladiator. Kalau warna opsional berarti dia perlu menambah uang pada saat kita pesan. Jadi ada additional cost untuk kedua warna mobil ini. Kita bahas satu persatu, mulai dari eksteriornya. Untuk eksterior kita bahas yang merah deh ya. Nanti interior kita kesini biar dua-duanya dapat giliran. Oke, kita lihat yang ini dulu. Seperti bisa kalian lihat mobil ini, kedua mobil ini, Gladiator ini sangat panjang. Panjangnya itu hampir 5,6 meter, which is panjang banget. Dan memang perlu pembiasaan untuk naik mobil ini, mengemudikan mobil ini. Awal-awalnya mungkin kagok, tapi ntar kalau udah terbiasa sih, panjangnya ini kalau disetir nggak gitu berasa. Nah, benefit daripada panjang ini tentunya ruang-ruangnya, ruang kabin, lega, bagasi besar, dan juga karena dia punya wheelbase-nya panjang, jadi benar-benar nyaman mobil ini untuk dipergunakan on-road. Nice. Oke, sekarang kita bahas dari depan deh. Kita lihat dulu dia punya grillnya. Ini grillnya sendiri sangat ikonik nih. Ini benar-benar khas Jeep banget. Dan ini juga grillnya berbeda ukurannya dengan yang Wrangler. Jadi ini bukan Wrangler yang sekedar dikasih bak gitu ya. Jadi Gladiator dan Wrangler itu developmentnya beda. Jadi benar-benar Jeep memikirkan dengan serius pada saat membuat mobil ini. Mereka ingin berbeda feel-nya antara mempunyai Wrangler dengan mempunyai Gladiator. Grillnya yang ikonik ini orang pasti tahu ini Jeep banget. Terus kita lihat di sini lampunya juga ada tulisannya Jeep Performance LED. Berarti udah LED, keren. Kap mesinnya juga gede. Ada dia punya aksen-aksen begitu yang keren. Banyak gimmick-gimmick lucu memang yang sangat khas sekali. Di sini ada stikernya Rubicon. Ini Rubicon asli. Jadi Rubicon itu adalah trim level tertinggi untuk Gladiator. Ini ciri khasnya juga nih, hinge yang model gini. Dia punya wiper sederhana gitu. Kaca depan tegak banget untuk mengejar tampilan yang modern retro look. Ini biasa nih. Dia punya kuncian kap mesin. Terus kita sekarang turun ke bawah sini, kita lihat bumpernya. Spakbornya dulu deh yang gede banget nih. Fendernya besar sekali. Ini ada dia punya DRL, juga merangkap sen. Nih keren kalau mesinnya nyala dia nyala, jadi DRL sekaligus juga sen. Kita lihat ke sini, bumpernya sendiri sangat maco dan kokoh. Sangat keren tongkrongan mobil ini. Fog lamp pastinya ada ya, lengkap ya. Mobil lapangan kan ini. Jadi benar-benar full option mobil ini. Nice. Lalu sekarang kita lihat bagian-bagian. Kita ke samping dulu sini. Kita lihat dia punya ban. Nah, bannya ini karena ini yang Rubicon, sudah menggunakan dari factory, dari pabrik itu BFG.
ban full ganteng, Matt Tyrrell TA. Jadi ini dari factory, dari pabrik udah datang seperti ini, lengkap dengan velgnya yang seperti ini bentuknya. Ini ring 17, keren, ada gimmick-gimmick itu, ada logo-logo Jeepnya, biasa. Jeep suka bikin logo-logo gitu, memang biasa dia. Jadi memang unik sekali mobil ini. Yang menarik lagi juga dia punya shock sudah upgraded menggunakan Fox, seperti bisa kalian lihat. Jadi ini sudah full option, bener-bener siap terjun ke lapangan, siap pakai. Ini trail rated, biasa nih, ciri khas Jeep. Pasti dia ada gituannya, trail rated 4x4. Ini Jeep Gladiator, keren. Di sini juga ada dia punya engsel-engsel pintu, memang sengaja dibuat begitu modelnya. Jadi dia expose gitu ya, karena pintu-pintunya bisa dicopot kalau diinginkan. Spionnya sendiri gede banget nih, sudah canggih juga. Bulky, spionnya keren, tampak samping seperti ini. Side skirtnya gitu. Ground clearance cukup tinggi mobil ini, jadi bisa dipakai ke lapangan langsung, tidak perlu di lift kit tambahan lagi. Itu juga removable. Terus ini untuk pengisian BBM. Terus kita lihat sekarang ban belakang, keren, BFG, velgnya juga udah mumpuni sekali, bannya juga tebal, jadi masih cukup nyaman untuk dipakai on road maupun off road. Shocknya juga sudah Fox, keren. Terus kita lihat ke belakang. Nah, kita lihat sekarang ke belakang bagian yang sini deh, biar nggak bosan warna-warni. Nah, kita belakangnya. Oh. Lampu belakangnya keren banget kan? Sudah canggih tentunya teknologinya, teknologi terkini. Di sini ada third brake lampnya juga. Ada tulisannya Jeep. Lalu kamera-kamera tentunya juga sudah lengkap. Lalu kita lihat sini, bumper belakang, bentuknya seperti ini. Sangat gagah dan maco mobil ini. Kalian lebih suka yang warna mana? Yang merah ini, Firecracker Red, atau lebih suka yang abu-abu ini, Stingray? Kalau Om Bos sih dua-duanya suka. Cuman kalau yang ini lebih maco gitu kelihatannya. Kalau yang sana itu lebih seksi, merah. Tapi ya, dua-duanya ini warna yang terbaik untuk sebuah Jeep Gladiator. Kita lihat bagian sampingnya, keren banget ya. Ini pintu-pintunya juga mau udah keyless entry ya, jadi tinggal di kantongin kunci, kita tinggal selipin aja udah keyless entry. Keren. Ini antena juga ciri khasnya nih, kayak gini tuh antenanya, lucu. Nah, eksteriornya seperti ini, Gladiator Rubicon kita. Sekarang mari kita ngintip bagian dalamnya. Bakal buka pintu, kita tinggal kantongin kuncinya kayak gini. Dia sudah keyless entry, tinggal kantongin, terus kita giniin. Maka pintu akan segera terbuka. Kita ngintip dulu sekarang bagian dalamnya ya. Interiornya semua berwarna hitam, ini sangat amat maco warnanya, kombinasi warna eksterior dan interior. Jadi hitam ini merupakan warna favorit untuk interior, karena Jeep memang harus maco. Terus yang sangat menarik sini-sini nih, aksen-aksennya merah tuh, itu sangat Jeep era baru banget, benar-benar ikonik. Dan di sini yang lucu itu banyak gimmick Jeep-Jeepnya. Ini antara lain di sini ada nih. Tuh ya, di kaca tuh ada logo Jeep. Tadi di velg juga ada logo Jeep. Jadi di mana-mana gitu banyak logo-logo Jeep. Nice. Di sini ada tulisannya Rubicon joknya.
warna merah Rubicon. Di sana juga, terus di sini ada stitchingnya rapi menggunakan benang merah. Di sini juga. Jadi benar-benar detail. Di sini pun untuk ini tarikan ini pun kombinasi two tone hitam merah. Jadi ini untuk kalau ditarik ini untuk nyeting posisi sandaran ini. Joknya full manual, semua pengaturannya manual karena ini mobil lapangan, jadi tidak terlalu banyak elektrikan yang di sana. Bagian footwell begini, karpetnya Jeep, keren. Sini semua rapi sekali, very detailed. Dia punya pengecatannya nice. Terus kita lihat sekarang door trimnya kayak gini. Dia punya door trim rapi, pengecatannya semua rapi, kacanya besar. Lalu bagian-bagian sini ini soft touch. Terus di sini ada untuk ngatur, dia punya spion kiri, spion kanan, elektrik tentunya. Ini tarikan pintu. Lalu di sini rapi sekali, ada stitchingnya lagi. Love it. Di sini ada untuk central lock, untuk buka gitu. Terus di sini ada jaring-jaring yang bakal kita naro-naro barang yang bisa diselipin di sini. Gitu. Nice. Sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang seperti ini. Door trimnya juga semuanya rapih. Materialnya sama dengan depan. Semuanya sama. Nah, untuk Jeep jangan bingung, dia punya power window, nggak ada di pintu. Semua diletakkan di tengah, di sini, untuk yang depan. Dan untuk yang belakang juga di tengah. Kenapa? Karena kalau pintunya dicopot, kan pintunya bisa dicopot-copotin kalau mau main ke lapangan. Kalau pintu dicopot, jadi tombol power window-nya tetap berada di mobil nih. Tuh kayak gitu. Nice. Jok belakang juga sangat enak. Dia punya material juga sangat baik dan bisa duduk dengan nyaman untuk 3 orang dewasa di belakang ini. Oke. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Untuk nyalain mesin kita tinggal injek rem, kantongin kunci sama pencet tombol ini. Langsung nyala tuh, ada animasinya, keren banget. Jeep since 1941. Keren. Yuk kita bahas sekarang satu persatu interiornya. Kita mulai dari sini. Nah, ini ada pegangannya nih, keren nih. Bisa bakal bantu kita naik ke mobil atau pegangan kalau lagi off-road. Keren. Ini semua materialnya ini semuanya sampai ke sini, atap yang bisa dicopot ini. Ini semuanya bahannya rugged. Karena ini mobil lapangan, jadi benar-benar didesain untuk tidak gampang kotor dan mudah dibersihkan. Nice. Di sini tapi tetap ada sentuhan-sentuhannya. Di sini ada speaker-speakernya. Ini ada stitchingnya berwarna merah. Dan di sini ada aksen-aksen merahnya nih yang sangat ikonik banget. Tetap biar kata mobil lapangan, kita mesti main lumpur in style kalau naik mobil ini. Nice. Yuk kita lihat sekarang instrumen clusternya. Di sini ada, dia punya RPM, di tengah ada MID, di sini ada speedometer. Ini MID-nya bisa diganti-ganti dari tombol yang ini. Jadi sekarang di speedometer, lalu bisa diganti jadi vehicle info, contohnya itu menunjukkan tekanan angin ban. Terus bisa off-road, punya settingan di situ kelihatan. Lalu driver assist, bisa adaptif cruise controlnya di setting dari sana. Lalu ada konsumsi BBM, trip meter, biasa seperti itu ya. Cukup lengkap MID-nya. Nice. Di sini ada indikator 4 WD-nya tuh, 2H, 4H, N dan 4L. Di sini ada untuk lampu-lampu dan sen. Lalu wiper-wiper di sebelah sini. Setirnya sendiri dimensinya cukup besar, enak. Jadi nggak kecil-kecil banget, mantep. Kulit-kulitnya juga bagus sekali. Ini semua stitchingnya juga super rapi. Jadi sangat mantap. Di sini tulisannya Jeep.
Ada tombol-tombolnya, airbag tentunya pastinya ada. Terus di sini ada segala macam untuk dia punya cruise control dan adaptifannya lengkap. Nice. Di sini ada ventilasi, lubang ventilasi AC, bisa diputar-putar gitu. Terus di sini ada lampu-lampuan, sudah auto, bisa diatur untuk segala macam lampu di situ. Lalu kita lihat ke sini, ini tadi tombol untuk start stop engine. Terus kita ke sini dulu. Ini yang sangat menarik, di sini ada yang namanya, kalau heater sih lengkap deh tuh ya, kamera lengkap, kalian bisa lihat sendiri. Yang menarik adalah ini, off-road page. Ini ada semboyan yang sangat keren nih. Tunggu dia lagi loading. Maybe lost but never stuck. Keren. Nah, ini bisa menunjukkan status mobil pada saat kita mau off-road. Dalam artian settingan, parameter-parameter seperti steering angle, transfer case sekarang kita lagi di mana giginya, ininya 4WD-nya, ini di 2H, sway bar-nya connected, terus ini semua unlock front dan rear axle. Ini biasalah arah-arah gitu ya. Kompas, ketinggian. Nah, ini bisa untuk melihat temperatur dan voltase aki, serta oil pressure dan yang lain-lain. Nah, ini juga posisinya, pitch and roll-nya bisa lihat dari situ. Keren. Jadi sudah sangat amat lengkap. Terus navigasi pun lengkap, berfungsi. Jadi siap langsung keliling-keliling kita main-main off-road. Oke, di sana juga nih ikonik nih, kayak ada pegangannya. Jadi ini mempermudah juga kalau mau masuk bisa pegangan di sana, mau pegangan di sini. Dan ini kalau off-road juga ke lapangan bisa pegangan itu, jadi tidak terguncang-guncang gitu pada saat kita main ke lapangan. Terus kita lihat ke bawah situ ada laci biasa lah ya. Di situ tidak terlalu besar. Di sini ada tombol-tombol yang cangki-cangki yang besar-besar. Ini mempermudah kita kalau lagi main ke lapangan. Jadi lebih gampang dia untuk di setting gitu. Lengkap tuh, mulai dari AC dari sini, temperatur, terus juga untuk ngatur in-car entertainment-nya juga dari sini. Lengkap. Nice. Terus kita lihat ke sini, di bawahnya nih ada untuk buka-buka power window. Ini seperti bisa kalian lihat biasa ya. Terus di sini ada untuk media-media ditutupin gitu. Tuh ada aux, ada USB. Keren, kayak stop kontak di rumah ditutup gitu. Di bawahnya ada tombol-tombol sudah disiapkan. Auxiliary gitu-gitu. Terus di sebelah sini yang menarik, udah ditunggu-tunggu pastinya oleh para pecinta off-road. Lengkap sekali dia karena ini Rubicon. Jadi sudah ada locker-lockernya. Terus juga sudah bisa disconnect sway bar. Jadi ini sudah sangat amat mumpuni untuk main ke lapangan. Di sini ada tuas untuk mengatur, dia punya 4x4, 2H kita pakai biasa untuk jalan-jalan normal, 2 roda. 4H ada yang auto dan ada yang part time, tergantung dengan keperluan. Terus juga ada 4L untuk medan off-road yang berat. Nice. Ini transmisinya otomatis 8 percepatan dengan manual mode. Jadi ini juga sangat enak transmisinya, sangat smooth. Di sini ada cup holder, lalu ada rem tangan yang masih mechanical. Terus kita lihat ke sana, itu jok-joknya semuanya sangat keren, high material. Stitching-stitchingnya juga sangat rapi. Love it. Sini ada armrest, juga ada bisa buat naruh-naruh barang dalamnya. Nice. Very very nice cabin. Di sini juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror yang mempunyai lampu iluminasi. Ini spion tengahnya gede banget. Cocok untuk melihat ke belakang. Jadi sangat jelas. Di sini juga ada
sun visor lagi, lengkap dengan kaca. Jadi kita bisa ngaca dulu sambil off-road. Nice. Oke. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, sekarang kita udah duduk di belakang. Lihat ke depan, kalau di belakang kayak gini, enak, lega. Terus di belakang ini ada ventilasi AC juga. Di situ di bawahnya ada untuk power window. Di sini ada cup holder, keren. Di belakang joknya juga ada aksen-aksen yang lucu nih kayak gini tuh. Jadi nggak monoton, keren. Duduk di belakang juga enak. Bisa bertiga di belakang. Di sini ada kacanya nih, bisa untuk buka kacanya ke belakang tuh. Bisa di open. Nice. Terus dia punya kelegaan. Nah, ini posisi mengemudi ombos. Tinggi ombos 170 cm. Dengan posisi mengemudi ombos, kita masih bisa duduk di belakangnya dengan legroom yang kurang lebih sejengkal. Enak segini, jadi nggak sempit. Terus kalau kita lihat headroomnya pun cukup tinggi masing tuh sejengkal juga kurang lebih. Jadi duduk di belakang mobil ini benar-benar lega dan enak. Sama sekali tidak ada keluhan duduk di belakang ini. Di sini ada speaker nih, tuh gede. Jadi ini suaranya sih untuk sound system mobil ini bagus karena sudah banyak sekali speaker-speakernya. Nggak usah dikhawatirkan. Kalau mau jalan jauh naik mobil ini pastinya nyaman. Dan dia punya teknologi head unitnya pun sudah canggih sekali. Segala macam yang kekinian sudah ada. Mantap. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian bagasi. Untuk buka bagasi, kita tinggal kantongin kunci, terus kita buka gini. Dia akan soft open pintu bagasinya, jadi ini sangat memudahkan, jadi nggak repot. Dalam artian buka tutupnya jadi tidak berat gitu. Ini nice touch. Terus ini juga tonneau covernya ini opsional, jadi ini pun opsional nih. Dia punya linernya yang ini spray in ya, jadi dari sana udah begini, ini supaya nggak baret gitu ya, jadi buat naruh-naruh barang pun lebih enak. Ini opsional karena ini Rubicon Hombos yang full option, jadi sudah ada semua option ini. Nah, ini kalau mau dibuka kita tekuk gini dulu. Terus di sini ada betotannya, tarik nih. Lalu dia akan ngangkat dan ini bisa digulung. Terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Nah, tuh kalau posisi tergulung kayak gitu, bagasinya gede banget. Ini semua juga seperti tadi Om Bos bilang sudah dilapisi dengan pelapis nih. Jadi tidak kelihatan bodinya lagi, warnanya pun ini jadi tidak gampang baret dan juga lebih grippy. Nah, kalau bawa barang. Nice. Juga ada cantelan-cantelannya. Hook points-nya tuh bisa di maju mundurin. Kalau kita mau nyantelin, ngiket-ngiket barang maksudnya, itu bisa diselerekin, mau taruh di mana bisa. Nice. Untuk bukaannya sendiri, dia punya bagasi bak maksudnya. Normal gede gitu. Cuman perlu dipertimbangkan, ini kan mobilnya agak tinggi. Jadi kalau mau naikin barang dari sini, ngangkat ke situ, itu perlu dipertimbangkan. Jadi perlu tenaga lebih dan effort ekstra untuk bisa ngangkat barang kalau yang berat, masukin ke sana. Tapi baknya sendiri sih gede banget, rapi banget dan keren banget. Ini pas nutupnya juga enteng karena dia sudah diperhitungkan untuk one-handed operation. Keren. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian mesin. Untuk membuka kap mesinnya, kita tinggal buka dua cantelan, satu di sini dan satu di sebelah sini.
Lalu kita bukakan mesinnya. Di sini ada penyangganya. Dan kita bisa lihat untuk kap mesinnya sendiri sangat rapih, sudah berperedam juga. Lalu kita lihat ke sini, ruang mesinnya pun cukup rapih untuk sebuah double cabin. Nah, ini mesinnya sendiri yang sangat legendaris. Ini mesin seperti terlihat ada tulisannya 3.6L Jeep. Mobil ini sendiri menggunakan mesin 3600 cc V6 bensin normally aspirated, menghasilkan tenaga 284 PS dengan torsi 347 Nm, dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan berpenggerak 4 roda. Nah, mesin ini sendiri, Jeep sangat bangga dengan mesin ini. Mereka menyebutnya dengan nama 3.6 Pentastar Engine. Nah, di generasi Jeep Wrangler JK juga pakai mesin ini, lalu Jeep Wrangler JL juga pakai mesin ini, dan sekarang di Jeep Gladiator pun menggunakan mesin ini. Karena Jeep memang sangat bangga dengan mesin ini. Seperti apa performanya? Mesin ini dipadukan dengan bodi Gladiator ini. Yuk, sekarang Om Bos akan ajak kalian untuk berkeliling, muter-muter naik Jeep Gladiator Rubicon Om Bos ini. Let's go. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik Jeep Gladiator Rubicon Om Bos ini. Kita bahas satu persatu mulai dari mesinnya. Mobil ini sendiri menggunakan mesin 3.6 V6 Pentastar Engine bensin normally aspirated, menghasilkan tenaga 284 PS dengan torsi 347 Nm. Jadi mesin ini mesin legendaris dari Jeep, mesin yang sudah cukup lama dipergunakan oleh Jeep, mulai dari generasi sebelumnya yang di JK juga udah pakai ini Wrangler, lalu diteruskan dipindahkan untuk Gladiator ini. Nah, bagaimana performa mesinnya? Mesinnya sendiri sebenarnya smooth dan tenaganya cukup responsif, cukup powerful. Dia juga dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang sangat halus, dan juga dengan rasio gigi yang banyak. Mobil ini sangat enak dipergunakan untuk cruising, on-road maupun off-road. Jadi sangat nyaman. Dia punya transmisinya sangat pintar dan sesuai sekali dengan karakter dari mesin ini. Penggeraknya tentunya 4 roda ya, 4 wheel drive, 4x4. Lalu dia punya karakter mesin itu karena NA, jadi sangat smooth power delivery-nya. Revving-nya pun sangat free revving sampai ke RPM tinggi. Tetapi memang dia punya tenaga outputnya optimalnya baru tercapai di RPM agak tinggi. Jadi kalau misalkan berkendara di RPM rendah gitu ya, kalau putaran mesin ini masih rendah, dia kurang terlalu terasa performanya. Jadi memang perlu dibetot gitu ya, istilahnya kita harus berani membetot supaya tidak kehilangan momentum. Jadi kita harus gitu. Tapi kalau kita udah betot full gitu, enak, mesinnya sangat-sangat enak. Jadi soal mesin, Om Bos bilang jempolan. Lalu dia punya posisi mengemudi sendiri tinggi. Mobil ini kan memang tinggi gitu ya. Jadi kita bisa melihat ke semua sisi dengan baik. Ke depan kacanya juga tegak, dan ini juga dashboardnya pendek. Jadi kita seperti berada langsung di depan windscreen gitu ya. Jadi deket banget. Jadi ya gini juga semua kelihatan. Spion juga semuanya sangat pas posisinya. Kaca belakang seperti bisa kalian lihat ya, segitu ya, ukurannya dibilang gede banget enggak, tapi tetap bisa berfungsi dengan baik. Lalu juga untuk membantu kita berkendara, mobil ini juga sudah banyak sensor dan kamera sehingga mempermudah kita untuk berkendara. Sama sekali tidak ada keluhan dalam hal itu. Lalu kita punya posisi duduk juga bisa diatur, dan semua di sini layoutnya sangat fungsional. Bahkan ini karena ini mobil lapangan juga, jadi dia punya tombol gede-gede dan bisa dioperasikan juga dengan mudah pada saat kita on road maupun off road. Jadi sangat mantap.
Lalu dia punya feel suspensi sendiri untuk sebuah double cabin. Ini menurut Om Bos salah satu yang paling nyaman untuk on road. Dia untuk touring jarak jauh, untuk pakai di tol, di highway gitu, sangat amat nyaman. Benar-benar ini boleh dibilang salah satu double cabin yang paling nyaman saat ini, karena dia memang wheelbase sendiri panjang, itu membantu kenyamanan. Dan juga mobil ini menggunakan suspensi itu pernya depan belakang udah pakai per keong, jadi nggak pakai per daun bagian belakangnya. Jadi itu membantu untuk memberikan kenyamanan yang optimal pada saat menggunakan mobil ini, terutama on road. Lalu remnya sendiri juga sangat enak, remnya sangat mumpuni untuk menghentikan bobot mobil yang cukup berat ini. Remnya sangat sesuai, tepat, jadi pas gitu, remnya sangat-sangat enak. Jadi kita pede juga untuk bermanuver agak kencang dengan mobil ini, karena kita yakin bahwa remnya bisa menghentikan laju mobil ini. Lalu dia punya body memang panjang ya, ini 5,6 meter kurang lebih panjangnya. Jadi memang perlu pembiasaan untuk bermanuver di jalan-jalan yang sempit. Lalu radius putar baliknya juga nggak sampai terlalu kecil, jadi cukup besar radius untuk putar baliknya, dimana itu ya perlu pembiasaan. Tapi kalau terbiasa tidak menjadi masalah untuk menggunakan mobil ini harian. Lalu untuk konsumsi BBM, nah konsumsi BBM-nya mobil ini tidak irit. Jadi untuk penggunaan rata-rata Om Bos mencatatkan 1 liter itu bisa untuk menempuh jarak 7-8 km untuk rute kombinasi. Nah kembali kalau konsumsi BBM ya tergantung karakter berkendara masing-masing dan tergantung juga traffic yang dilalui. Jadi bisa berbeda-beda untuk setiap pengguna. Lalu dia punya kecanggihan fitur-fitur kabin juga, in-car entertainment segala macam juga sudah up to date, jadi sudah benar-benar kekinian gitu ya. Jadi untuk yang memang suka dengan teknologi seperti Apple CarPlay, Android Auto gitu-gitu, nggak usah khawatir, mobil ini udah lengkap. Lalu untuk siapa mobil ini? Nah, mobil ini adalah pertama untuk orang yang menyukai double cabin. Nah, double cabin itu sendiri memang kalau bicara kepraktisan dan fungsional itu jempolan. Contohnya mobil ini kita bisa bawa penumpang dengan lega. Lalu juga kalau kita bawa muatan di baknya tuh bisa banyak banget, baknya bisa muat banyak. Jadi untuk kepraktisan, practicality, mobil ini cocok sekali dan jempolan sekali. Lalu untuk orang-orang yang memang hobi off-road atau hobi 4x4 juga cocok sekali berkendara atau menggunakan mobil ini, karena dia akan dimanjakan dengan semua fitur-fitur yang sangat canggih yang membantu kita untuk bisa off-road dengan lebih mudah. Jadi mobil ini benar-benar sebuah mobil yang udah ditunggu-tunggu oleh pecinta Jeep, karena cukup lama mobil Jeep Wrangler itu tidak mengeluarkan varian double cabinnya. Jadi orang menunggu-nunggu, pecinta Jeep menunggu-nunggu kapan dibuatkan Jeep dari pabrikan yang double cabin. Nah, di generasi terbaru ini Jeep akhirnya menjawab keinginan para pecinta Jeep yang ingin menggunakan atau ingin mempunyai double cabin tetapi berbasis Jeep. Tapi ini bukan hanya sekedar Jeep Wrangler yang biasa yang dibikin jadi double cabin, bukan. Jadi sangat banyak variabel yang berbeda antara Jeep Wrangler GL yang normalnya dengan Jeep Gladiator ini. Jadi benar-benar ini boleh dibilang Jeep bukan hanya mendouble cabinkan Jeep Wrangler biasa, tetapi mereka mendevelop khusus platformnya untuk mengakomodir double cabin ini di sebuah platform Jeep Wrangler gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat benar-benar menurut Om ini benar-benar sebuah hal yang sudah dinantikan dan memang hasilnya tidak main-main. Mobilnya ini sangat amat Jeep banget dan sekaligus fungsional banget, karena double cabin memang nggak ada yang bisa mengalahkan lah untuk
kepraktisan dan fungsionalitasnya. Lalu mobil ini juga enak, kita bisa pakai kemana aja, ground clearance-nya tinggi, lalu juga posisi mengemudinya enak, dia punya ban juga udah gede, shock breaker-nya juga udah upgraded. Jadi ke semua medan naik mobil ini enak banget, top. Jadi kita bisa kemana-mana aja naik mobil ini tanpa harus khawatir misalkan ada jalan rusak atau ada genangan air gitu. Don't worry, kemana aja naik mobil ini enak. Larinya juga kenceng, mesinnya mumpuni, kenyamanan juga top banget. Jadi udah bener-bener deh naik mobil ini cocok banget. Untuk dipakai harian bisa, main ke lapangan juga bisa. Nah, Om Bos rasa cukup untuk video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti Om Bos akan jawab satu persatu pertanyaan atau komen kalian. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian semua untuk Om Bos TV. Om Bos senang sekali punya banyak teman-teman baru sejak main YouTube. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang. Boleh kalian subscribe Om Bos TV kalau kalian berkenan dengan video-video Om Bos. Lalu buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, boleh di follow Instagram Om Bos @ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Oke, terima kasih. Om Bos pamit dulu, sampai kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.